Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila Putri, NPM 20 1055 20116. Eh, Teknik Informatika akan mempresentasikan materi tentang pemrograman web. Yang pertama yaitu tipe data. Data tipe adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data. Tipe data dibutuhkan agar kompiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Tipe data ada 4 bagian, yaitu bilangan bulat atau integer. Tipe bilangan bulat adalah tipe data numerik yang biasa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat seperti 1, 27, 100, dan lain-lain. Bilangan ini juga mengenal nilai positif dan negatif. Yang kedua yaitu bilangan pecahan atau floating point. Tipe bilangan pecahan atau floating point adalah bilangan yang menangani bilangan desimal atau perhitungan secara detail, karena kemampuannya float point berbanding terbalik dengan integer. Yang ketiga yaitu karakter atau char. Tipe data karakter tunggal yang biasa didefinisikan dengan tanda petik di awal dan di akhir karakternya. Tipe ini mengikuti aturan Unicode sehingga bilangan harus diawali kode garis miring U. Yang keempat itu boolean. Tipe data boolean merupakan tipe yang memiliki dua nilai, yaitu benar true atau salah false. Nilai yang digunakan pada tipe ini sangat penting dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu. Yang kedua, variabel. Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Sesuai dengan namanya, isi dari variabel bisa berubah dari waktu ke waktu tergantung kebutuhannya. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam sebuah variabel, yaitu nama, nilai, dan tipe dari variabel. Terdapat beberapa yang harus diperhatikan dalam menulis variabel, antara lain yaitu jangan menulis nama variabel yang sama dengan keyword. Kedua, jangan mengawali nama variabel dengan angka. Penamaan variabel tidak boleh diawali dengan angka. Hal ini tersebut akan membuat kompiler akan membacanya sebagai nilai atau value, bukan sebagai variabel. Contohnya itu var satu nilai. Itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan var nilai baru 1 baru dibolehkan. Oleh karena itu, jika variabel kita memang mengharuskan ada angka di dalamnya, maka angka tersebut tidak boleh diletakkan di awal, jadi diletakkan di akhir saja. Yang ketiga yaitu ekspresi dan operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu terhadap satu atau lebih nilai, atau yang dikenal dengan istilah operan. Operan dapat berasal dari variabel, konstanta, atau sebuah ekspresi. Operator misalnya telah ditunjukkan pada materi sebelumnya sebagai operator yang digunakan untuk mengisi nilai variabel atau dikenal dengan istilah operator assignment. Terkait dengan penggunaan operator pada pemrograman dikenal istilah ekspresi. Ekspresi dalam bahasa pemrograman adalah formula di mana dua buah operan dihubungkan oleh operator tertentu untuk menghasilkan sebuah nilai baru. Operan dapat berupa kombinasi dari variabel, nilai, konstanta, dan juga ekspresi lainnya. Bahasa C mengenal banyak jenis operator. Berdasarkan kelompoknya, selain operator assignment, ada juga operator aritmatika, operator relasional, operator logika, dan operator bitwise. Jenis ekspresi bergantung pada operator yang digunakan. Jika ekspresi menggunakan operator aritmatika, maka
Dia disebut ekspresi aritmatika. Jika ekspresi menggunakan operator logika, maka ia tergolong ekspresi logika. Begitu juga jika menggunakan jenis operator lainnya. Berdasarkan jumlah operan yang terlibat, dikenal operator unary, binary, dan ternary. Unary bila hanya digunakan satu operan, binary bila menggunakan dua operan, ternary bila menggunakan 3 operan. Tadi selanjutnya yaitu if then. Struktur if then disebut juga dengan branch structure. Merupakan struktur percabangan di mana suatu ekspresi akan dikerjakan jika kondisinya terpenuhi. Tapi jika kondisi tidak terpenuhi, maka ekspresi di dalam struktur if tidak akan dijalankan dan blok if akan dilompati serta program akan dilakukan tindakan seperti yang di bawah ini. Struktur if then else disebut juga dengan selection structure. Merupakan struktur percabangan di mana suatu ekspresi akan dikerjakan jika kondisinya terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka ekspresi yang lainnya akan dikerjakan. Metode selanjutnya, if then bertingkat. If bertingkat, kenapa dinamakan if bertingkat? Yaitu karena memang kita menggunakan if yang untuk pengecekan. Fungsi if yang diuraikan di atas adalah fungsi if tunggal atau sederhana yang digabung dengan fungsi logika and dan or. Sebenarnya fungsi if dapat juga digunakan secara bertingkat untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Fungsi if bertingkat digunakan jika terdapat lebih dari satu logika tes dalam suatu permasalahan fungsi. Ini sering disebut juga sebagai fungsi untuk pengambilan keputusan, di mana kita menetapkan rule atau aturan dalam menentukan nilai yang berbeda, sehingga nilai tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Kondisi ini sering disebut juga sebagai fungsi untuk pengambilan keputusan, di mana kita menetapkan rule atau aturan dalam menentukan nilai yang berbeda, sehingga nilai tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu case of. Case of pada Pascal merupakan percabangan yang menggunakan variabel dan nilainya untuk menentukan sebuah kondisi. Tidak seperti percabangan if-else yang harus menggunakan kondisi berupa ekspresi boolean. Cara lainnya tersedia di dalam kondisi case adalah menjalankan kode program yang sama untuk lebih dari satu kondisi. Jika Anda perhatikan, contoh program grade sebelumnya menampilkan teks kurang baik untuk kondisi C dan D. Menjalankan banyak output kode program untuk satu kondisi case, kali ini kita akan membahas kebalikan dari contoh di atas, yakni bagaimana cara menjalankan banyak kode program untuk satu kondisi case. Caranya mirip seperti tutorial if dan else, yakni dengan blok begin dan end untuk setiap kode program kondisi. Struktur case menawarkan penulisan yang lebih singkat dan efisien dibandingkan struktur if then. Namun, kondisi yang bisa dipakai hanya sederhana, seperti yang saya contohkan. Misalkan apakah sebuah variabel bernilai angka atau string tertentu. Untuk kondisi yang lebih rumit, seperti perbandingan lebih besar atau lebih kecil, atau perbandingan yang melibatkan lebih dari satu kondisi, kita tidak bisa menggunakan case. Kode program untuk menentukan apakah sebuah angka genap atau ganjil tidak bisa dikonversi ke dalam case. Yang selanjutnya yaitu perulangan. Perulangan merupakan suatu proses di mana kita dapat mengulang satu atau beberapa perintah atau eksekusi blok kode tanpa henti selama kondisi yang dijadikan acuan terpenuhi. Biasanya disiapkan variabel untuk iterasi atau variabel penanda kapan perulangan akan diberhentikan. Ada 5 macam bentuk perulangan di JavaScript dan secara umum perulangan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
counted loop, dan uncounted loop. Yang pertama yaitu counted loop, merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulangnya. Perulangan yang termasuk dalam counted loop yaitu perulangan for, perulangan for each, perulangan repeat. Perulangan yang termasuk ke dalam uncounted loop yaitu perulangan while, perulangan do while. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk ke dalam counted loop karena sudah jelas beberapa kali ia akan mengulang. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang ada di dalam kurung setelah kata for. Yaitu yang ini saat i sama dengan 0. Kondisi ini akan menentukan yaitu hitungan akan dimulai dari 1, i sama dengan 1. Hitungan yang kedua yaitu hitungannya sampai berapa? Sampai i besar dari 10. Lalu kecil dari 10. Yang ketiga, lalu di setiap perulangan i akan bertambah 1. i plus plus. Variabel i pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitung. Jadi, setiap perulangan dilakukan nilai i akan selalu bertambah 1 karena kita menentukan di bagian i plus plus perulangan for each. Perulangan for each biasanya digunakan untuk mencetak item di dalam array. Perulangan ini termasuk dalam perulangan counted loop karena jumlah perulangannya akan ditentukan oleh panjang dari array. Itulah hasil materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.